The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. And my God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. And every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You fight all my battles, God. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory.
the praise of your glory. For you are raised to love again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, oh God. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. That could not hold you, the veils are before you. You silence the voice of sin and grave. Yes, the heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to love again. You have no rival, Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Puji Tuhan, shalom semua orang-orang muda di seluruh Heroes Indonesia. Senang sekali saya bisa kembali melayani dan berbagi kebenaran firman Tuhan dengan kalian semua. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi masa depan kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang pegang kendali atas seluruh hidup kami. Dan kali ini Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan membebaskan dan menuntun kami masuk ke dalam rencana-Mu lebih lagi. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Pada hari ini kita akan berbicara tentang tema breakthrough atau terobosan. Mari sama-sama kita buka di Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 8. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam tersebut. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara, ini adalah kisah yang sangat terkenal, di mana ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun mengharapkan sebuah terobosan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi selama 38 tahun dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia berharap terobosan, dia berharap mujizat, tetapi dia tidak mendapatkan mujizat tersebut. Kita melihat di ayat yang pertama, di situ dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Tuhan sudah mempunyai jadwal pada hari itu untuk pergi ke hari raya orang Yahudi di Yerusalem, sebuah festival di Yerusalem yang tiap tahun diadakan. Tetapi pada waktu itu Yesus mengubah jadwalnya. Tuhan mengubah jadwalnya, dia pergi ke pintu gerbang domba, yaitu di Betesda. Dan di Betesda tersebut dikatakan bahwa ada berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang. Adalah orang-orang yang mempunyai kondisi yang berbeda dan mau mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Di situ berkumpul banyak orang-orang yang berharap terobosan, berharap mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Dan salah satunya adalah orang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dari kisah ini kita melihat bahwa orang lumpuh ini sudah berharap kesembuhan begitu lama. Tetapi pertanyaannya, kenapa selama 38 tahun dia tidak bisa mendapatkan terobosan sama sekali dalam hidupnya? Padahal 38 tahun itu waktu yang cukup lama, waktu yang cukup panjang. Harusnya secara logika manusia dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa melakukan berbagai usaha untuk bisa mendapatkan kesembuhan tersebut. Tetapi selama 38 tahun sama sekali tidak ada hasilnya. Apa yang membuat dia stuck di dalam keadaannya? Padahal di situ dikatakan orang-orang yang lain itu sembuh kalau ada malaikat turun menggoncang kolam tersebut. Tetapi selama 38 tahun satu kesempatan pun dia tidak dapatkan. Kenapa dia stuck dalam keadaannya? Kenapa dia begitu-begitu saja? Jawabannya satu, karena dia sudah menyerah dengan keadaannya dan dia tidak mau berubah. Terobosan tidak akan terjadi ketika kita memilih untuk menyerah dengan kehidupan kita. Kalau kita menyerah dengan kehidupan kita, sudah tidak akan ada lagi perubahan yang bisa terjadi. Bahkan Tuhan pun juga bingung mau bikin apa sama kita kalau kita juga sudah menyerah sama hidup kita. Tuhan bekerja ketika kita juga punya mau kemauan untuk berubah. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang gagal yang tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Meskipun kadangkala kita sudah menyerah dengan kehidupan kita, saya mau beritahu Tuhan itu tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Tapi Tuhan juga menunggu respon kita. Respon apa? Respon kita mau berubah, respon kita mau mendapatkan terobosan tersebut. Orang yang menyerah itu sudah putus asa, tidak mau lagi melakukan apapun, menganggap bahwa sudahlah, tidak ada lagi masa depan, sudahlah saya begini-begini saja jadi pengangguran, sudahlah biarlah saya terus sakit, biarlah saya terus gak punya pekerjaan, biarlah saya miskin terus. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau hari ini kita menjalani hidup yang biasa-biasa saja, saya mau katakan Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidupmu. Kalau hari ini kita sakit, saya mau katakan Tuhan punya kesembuhan bagimu. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sudah banyak berusaha, kita sudah terus berdoa tapi belum mendapatkan hasil. Saya mau berkata jangan menyerah. Terus coba orang-orang muda, terus berusaha, karena saya percaya bahwa the best is yet to come. Yang terbaik itu akan datang di dalam kehidupan kita.
Dari kisah ini kita akan melihat ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan bagaimana terobosan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saya melihat seperti ini di ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Saudara bayangin 38 tahun tidak pernah berusaha untuk menggapai kolam tersebut. Meskipun lumpuh, harusnya kalau dia ngesot mungkin satu hari ngesot beberapa meter, harusnya dia bisa sampai ke kolam tersebut. Dan dia sisa mencemplungkan dirinya ketika airnya goncang. Tetapi 38 tahun dia sama sekali tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Mindsetnya yang tidak berubah, orangnya yang tidak berubah. Dia berharap kondisinya berubah, keadaannya berubah, tapi dia sendiri tidak mau berubah. Yang pertama, terobosan terjadi ketika kita punya kemauan dan tindakan untuk berubah. Mengapa kadangkala terobosan tidak terjadi dalam kehidupan kita orang-orang muda? Karena kita tidak mau berubah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubah situasi saya, Tuhan ubah kondisi saya. Saya mau beritahu yang paling pertama Tuhan ubah itu bukan kondisi kita, bukan keadaan kita. Tapi yang Tuhan ubah adalah saya dan kalian. Apakah berubah dari segi karakter kita, berubah dari segi metode yang kita gunakan, atau berubah dengan keluar dari zona nyaman kita. Orang lumpuh ini 38 tahun mencoba dengan cara yang sama, sikap yang sama, metode yang sama. Dan saya mau bilang dia banyak sekali melewatkan kesempatan-kesempatan selama 38 tahun tersebut. Amsal 10 ayat 6 berkata seperti ini, "Berkat ada di atas kepala orang benar." Di ayat ini dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, status saya dan saudara adalah orang benar. Harusnya kita menikmati yang namanya berkat dan terobosan. Tapi kenapa kita tidak menikmati berkat yang sudah ada di atas kepala kita, yang sudah disediakan dan sudah diberikan? Karena kadangkala status kita orang benar, tapi sikap, karakter, dan tindakan kita tidak mencerminkan orang benar. Tuhan rindu saya dan saudara statusnya orang benar, tetapi sikap dan tindakan hidup kita juga orang benar. We can come to church and feel better and not get well. Kita bisa datang ke gereja merasa jauh lebih baik, tapi ternyata tidak berubah jadi lebih baik. We can come to church for comfort and live unchanged. Kita bisa datang ke gereja untuk merasa kenyamanan, merasa sebuah rasa nyaman, tapi pulang dari gereja tapi tidak berubah. Itu bisa saja. Karena datang ke gereja saja itu tidak mengubah situasi kita. Tetapi kalau kita datang ke gereja, kita mau berubah dengan melakukan firman, kita merespon setiap firman yang disampaikan oleh pastor, oleh pembicara, saya percaya bahwa terobosan akan terjadi. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk berubah. Saya gak pernah melihat ayat yang Tuhan berkata berubah atau mati. Gak pernah. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk berubah. Dia menunggu respon kita untuk mau berubah. Dan kadangkala Tuhan pakai banyak momen-momen, kejadian-kejadian, bahkan masalah yang lewat dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk mengubahkan hidup kita. Roma 12 ayat 2, "Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna." Tuhan mau saya dan kalian orang-orang muda bukan hanya sekedar hidup seperti itu saja, tapi Tuhan mau setiap hari kita diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik, semakin serupa dengan Yesus. Itu goalnya kita, semakin serupa dengan Yesus. Kalau saya dan kalian mau terobosan, berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi dewasa.
Karena semakin kita menjadi dewasa, saya mau beritahu, berkat orang dewasa dengan berkat orang anak-anak itu beda. Berkat orang dewasa dengan berkat anak-anak itu beda. Karena itu saya dan kalian orang-orang muda harus setiap hari merespon dengan perubahan hidup yang semakin hari semakin lebih baik. Kalau kalian mau terjadi terobosan dalam kehidupan kalian, berubahlah. Berubah dalam apa? Berubah dalam sikap kita mungkin. Berubah dalam karakter kita. Berubah dari metode yang biasa kita gunakan. Kalau kita terus gunakan metode itu terus gagal, berarti kita harus ganti metodenya. Kita harus ganti caranya. Jangan mau selalu keras kepala. Jangan mau selalu egois dengan pilihan kita. Belajar untuk bersandar kepada pilihan. Bersandar kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana terobosan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Orang lumpuh ini 38 tahun menanti terobosan, menanti mujizat. Dan ternyata mujizat itu yang datang kepada dia. Yesus yang datang kepada dia. Saya yakin pada waktu itu sangat banyak orang yang sakit di kolam Bethesda. Tetapi pandangan Tuhan Yesus tertuju kepada orang yang paling lama ada di sana, yaitu orang lumpuh ini. Anugerah yang datang kepada dia. Orang ini mungkin bukan orang yang paling rajin. Kenapa saya katakan dia bukan orang yang paling rajin? Karena dia yang paling lama di sana. Kalau dia rajin, dia pasti udah sembuh duluan. Mungkin dia malas, mungkin dia punya karakter yang tidak baik sehingga tidak banyak orang yang mau membantu dia. Tetapi Tuhan datang kepada dia. Dan ketika Tuhan datang kepada dia, dia mendapatkan terobosan tersebut. Kalau kalian mau mendapatkan terobosan dalam kehidupan kalian orang-orang muda, hadirkanlah Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah the God of breakthrough. Tuhan yang membuat terobosan. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, berbicara tentang kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti dijawab doanya. Kita lihat di satu kisah di Yosua 6 ayat yang 1 sampai ke 5. Ini adalah kisah tentang tembok Yeriko dan Yosua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Yeriko telah menutup pintu gerbang kotanya oleh karena kehadiran Bani Israel. Tidak seorang pun yang keluar dan tidak seorang pun yang masuk. Lalu Yahweh berfirman kepada Yosua, lihatlah aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko beserta rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa. Kamu harus mengelilingi kota itu. Seluruh bala tentara mengelilingi kota itu 1 kali. Demikianlah kamu harus melakukannya 6 hari. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Dan pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Dan para imam harus meniup sangkakala. Pada waktu itu Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk merebut kota Yeriko. Dan kota Yeriko pada zaman itu mempunyai tembok pertahanan yang sangat kuat. Bisa dikatakan sulit untuk menerobos kota ini, sulit untuk mengalahkan kota ini. Tetapi saya mau katakan seberapa besar tantangan dalam hidup kita, seberapa besar dan kuat masalah yang ada di depan kita, saya mau katakan Tuhan Yesus kita jauh lebih besar. Kalau kita punya iman seperti ini, saya mau katakan masalah apapun yang menghadang kita, kita bisa berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kita tidak stres, kita tidak menyerah karena kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita. Pada waktu itu Yosua melibatkan Tuhan di dalam peperangannya. Dia tidak berperang dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kalau pakai kekuatan manusia untuk menghancurkan tembok Yeriko itu mustahil. Tetapi Israel mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa kelilingilah tembok Yeriko. Dikatakan kelilingi berapa hari? 6 hari. Dan di hari 7 hari. 7 hari. Dan pada waktu itu bangsa Israel taat dengan Yosua.
Dan ketika mereka taat melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi mereka merespon firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mujizat terjadi, terobosan terjadi. Tembok Yeriko yang tidak semestinya bisa runtuh, diruntuhkan oleh Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan Yesus dalam usaha kita, di dalam keuangan kita, di dalam hubungan kita, di dalam keluarga kita, saya mau katakan tembok sekuat apapun, masalah sekuat apapun, Tuhan sanggup membuat terobosan. Mungkin engkau lahir dari keluarga yang sederhana, engkau berkata, aduh gak mungkinlah saya bisa jadi orang sukses. Siapa bilang? Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, engkau bisa menjadi orang yang luar biasa. Engkau bisa menjadi orang yang sukses. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, terobosan terjadi ketika engkau mengambil langkah iman. Kita pernah dengar kisahnya Petrus berjalan di atas air. Tapi yang hebat dari kisah ini, kenapa cuma Petrus yang berjalan di atas air, sedangkan pada waktu itu murid-murid yang lain juga berada di atas perahu sama dengan Petrus. Mereka juga mempunyai kesempatan yang sama berjalan di atas air. Tapi kenapa cuma Petrus yang berjalan di atas air? Karena cuma Petrus yang merespon firman, cuma Petrus yang merespon Tuhan. Sometimes we miss great opportunities because we are unwilling to take a step of faith. Kadangkala kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang hebat, kesempatan yang besar karena kita tidak mau mengambil langkah iman. Karena itu orang-orang muda pada hari ini, jikalau engkau merasa hidupmu stuck, engkau merasa tidak ada jalan keluar, engkau merasa tidak ada terobosan dalam hidupmu, libatkan Tuhan. Ayo kita berubah dan ambillah langkah iman. Dan saya percaya bahwa hidupmu akan mengalami terobosan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya bahwa firman-Mu akan membuat terobosan dalam kehidupan kami. Kami mau melibatkan Tuhan, kami mau berubah dan kami mau mengambil langkah iman. Karena Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan hidup kami. Kami tidak mau memberikan batasan kepada Tuhan. Bekerjalah sepenuhnya atas hidup kami. Maka kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Before I even believe, when my mind could not
Mari sama-sama kita akan berdoa berkat pada ibadah online ini. Mari kita buka kedua tangan kita. Tuhan, kami percaya melalui ibadah online Heroes pada hari ini hidup kami diberkati, hidup kami diberikan sebuah tujuan, kami mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, kami buka kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap menerima berkat dari Bapa Yahweh, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati kehidupan kami mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Yesus yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Kristus dalamku.